Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11. Saya Ibu Cut Novita Meliza SPD dari SD Negeri 5 Trangon. Saya Ibu Hermawati SOSI dari SDS Terpadu Raudatul Jannah. Saya Ibu Salmi SPD dari SDS Terpadu Raudatul Jannah. Kami ingin mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Dalam praktik ini saya berperan sebagai supervisor, Bu Herma sebagai coach, dan Bu Salmi sebagai koci. Selamat menyaksikan. Dalam praktik ini, sebelum kita memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pra-observasi, yaitu yang pertama, rubrik penilaian dalam observasi. Saya sebagai pengamat menginginkan seorang coach memenuhi beberapa prinsip sebagai coaching, yaitu kemitraan, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, dari prinsip seorang coach, prinsip mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan alur tirta yang akan kita buat nanti? Prinsip yang ingin saya kembangkan nantinya Bu Cut, yaitu menjadi pendengar aktif, terus present dalam ketika nanti berlangsungnya coaching, terus yang terakhir yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Bu Herma ya. Nah, dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang ingin Ibu kembangkan sebagai yang lebih gagal Bu. Baiklah Bu Herma, dari prinsip-prinsip yang sudah Ibu sebutkan tadi, prinsip mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Oh, Bu Cut, yang ingin saya kembangkan dalam percakapan nanti secara yang paling spesifik adalah yaitu prinsip mendengar aktif Bu Cut, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu Herma. Memang mendengar aktif itu sangat penting ya Bu Herma, agar kita dapat mengidentifikasi permasalahan si coach tadi. Iya. Nah Bu Herma, dari yang sudah Ibu katakan itu, apa indikator penilaian yang ingin Ibu kembangkan agar tujuan Ibu tercapai? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu Bu Cut ya, menerapkan alur tirta secara utuh, terus ada teknik pendekatan rasanya gitu ya, apa yang dirasakan oleh koci dapat kita rasakan, supaya saya dapat menggali ide-ide dari koci untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahannya. Koci tersendiri dapat menemukan solusi dari sebuah permasalahannya dengan sendiri gitu Bu. Oh begitu Bu, iya bagus sekali ya Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan, ide-ide yang sudah Ibu buat, Ibu dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh koci tadi. Nah, sehingga dapat membuat si koci tadi dapat menentukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya. Baiklah Bu Herma, berarti kita sudah membahas pra-observasi dari kegiatan yang akan kita lakukan. Sekarang Ibu sudah bisa memulai percakapan dengan koci. Selamat melakukan percakapan ya Bu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Salmi. Waalaikumsalam Bu Herma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Herma. Di mana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Kemarin kalau tidak salah saya Ibu Salmi ada WA saya kan, katanya mau bercerita. Bu Salmi mau cerita apa? Ada Bu, kemarin kalau nggak salah sore-sore WA saya sama Bu ya, mengganggu Bu ya. Enggak apa-apa, tidak sama sekali. Gini Bu, terima kasih Bu Herma sudah mau bercerita dengan saya. Gini Bu, kemarin setelah siap mengajar, saya itu seperti ada mengganjal dalam hati saya Bu. Pas kami belajar itu, ada 2 murid saya yang belum bisa membaca. Jadinya dia merasa minder Bu, karena dia belum bisa membaca itu dengan teman-temannya yang lain. Oh, kira-kira apa penyebabnya anak kita ini belum bisa membaca Bu Salmi? Setelah saya amati Bu, dan setelah saya pelajari, anak kita ini bukan dari dirinya tidak bisa membacanya Bu, cuman kurangnya dukungan keluarga Bu. Karena Bu, dia itu kan memang
fisiknya juga lemah Bu, sering sakit-sakitan. Nah ketika dia sehat pun sering dibawa keluar kota sama orang tuanya Bu, gitu Bu. Kira-kira hal apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk mengatasi gitu biar anak kita ini bisa membaca? Iya Bu, saya sudah pernah melakukan pendekatan Bu. Saya berbicara dari hati ke hati terhadap ini untuk membangkitkan motivasi dari dalam dirinya Bu. Saya sampaikanlah apa manfaat membaca ini. Terus siap itu Bu, saya juga sudah pernah menjumpai orang tuanya Bu, supaya sama-samalah memotivasi anak ini untuk belajar membaca di rumah juga, agar tidak ada keminderan lah dengan temannya yang lain Bu Irma. Oh, betul. Kalau kira-kira motivasi apa yang selain yang Ibu sebutkan tadi yang sudah pernah Ibu lakukan agar memotivasi membangkitkan semangat anak ini untuk membaca gitu, biar dia pun kepingin lah bisa gitu Bu. Motivasi apa saja yang pernah sudah Bu lakukan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Herma ya, saya sudah melakukan pendekatan, kemudian saya menyampaikan apa sih itu manfaat membaca. Terus saya bukan membandingkan Bu Herma, cuman memberi contoh saja. Coba lihat teman kita, dia sudah bisa membaca, enak kan belajarnya. Jadi kita sudah tahu apa sih itu isi buku itu, gitu Bu Herma. Jadi kan anak ini, oh iya Bu, saya juga ingin belajar membaca. Jadi terbangkitlah motivasi dalam dirinya Bu. Mantap sekali ya Bu Salmi, pendekatannya sudah dilakukan. Dari motivasi yang sudah Ibu lakukan itu kan ada skala 1 sampai 10. Kira-kira posisi yang sudah Ibu lakukan ini di angka berapa Bu Salmi? Sepertinya masih di angka 7 Bu Herma. Oh, Ibu Salmi ingin mencapai angka berapa? Saya tidak usah mencapai tinggi-tinggi Bu Herma. Cukup di antara 8 dan 9 saja. Kenapa saya bilang seperti itu Bu Herma? Karena dianya kan masih kelas 2 SD. Jadi saya ingin dia bisa membaca itu cuman karena untuk supaya tidak minder aja dengan teman-temannya Bu. Kalau dia sudah bisa membaca entah 5 atau 4 atau 5 huruf saja sudah mantap, sudah paten Bu Herma. Iya, bagus sekali ya Bu Salmi. Untuk mencapai angka 9, 8, dan 9 itu kan ada hal yang harus kita lakukan. Rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Sebenarnya sudah terlintas di pikiran saya Bu Herma, dan insya Allah saya akan lakukan Bu Herma ya. Ada langkah-langkah yang mau saya capai. Yang pertama, saya akan menyediakan media yang menarik Bu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau anak di kelas 2 itu kan suka dengan gambar tuh ya, yang lucu-lucu. Nah, di gambar itu saya akan membuat seperti kartu huruf, kemudian buat gambar dan menyisipkan di situ huruf-hurufnya Bu, seperti huruf B. Nah, kita buat aja nama buah gitu, tak apalah bukan, atau Barbie gitu nama mainan. Jadi kan dia ingat, ini huruf apa ini? Ada gambar Barbie-nya Bu Herma, huruf B gitu. Jadi dia ingat Bu. Setelah itu Bu, rencananya kalau dia sudah ingat huruf, saya akan menggunakan metode bermain lagi Bu Herma, dengan mengacak huruf kemudian dia menyusunnya. Kayak suku kata aja lah dulu Bu Herma, huruf B duluan, terus I, bacaannya apa sayang ya? B ya, disitulah Bu. Mungkin dengan berjalannya waktu dia bisa membaca per kata Bu Herma. Rencana yang sangat bagus Bu Salmi itu kan. Kira-kira kapan mau Ibu Salmi terapkan rencana Ibu itu? Insya Allah saya akan menerapkan ketika pertemuan selanjutnya Bu. Mungkin hari Selasa Bu. Kami ada pelajaran membaca dan saya insya Allah akan terapkan Bu. Bagus sekali Bu Salmi. Terus dari agar cepat diterapkan gitu kan, cepat berubahnya, cepat belajarnya anak kita ini gitu kan. Kira-kira dari panjang lebar cerita kita tadi lah Bu Salmi, apa yang bisa Ibu Salmi ambil kesimpulannya lah gitu ya, atau apa yang bisa Ibu petik dari percakapan kita tadi? Saya rasa Bu Herma ya, untuk memotivasi anak ini saya itu harus kinerjanya harus ditingkatkan lagi kayaknya Bu Herma ya. Saya harus melakukan metode-metode yang menarik bagi anak ini, dan kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua murid, karena kan masalahnya ini ya Bu Herma kan itu terkait dengan dukungan wali murid juga Bu. Kurang tadi dukungannya. Jadi saya akan menjumpai wali murid tersebut dan kemudian memberi pemahaman lah, minta izin, minta bantuan supaya saling memotivasi anak kita ini tadi Bu Herma. Iya
Ya, bagus sekali Bu Salmi. Nanti kan Bu Salmi bilang tadi hari Selasa kan Ibu terapkan kan. Ya, Bu. Setelah Insya Allah, Bu. setelah Ibu terapkan nanti di hari Selasa kita sharing kembali ya Bu Salmi bagaimana nanti ke depannya bagaimana udah yang diterapkan, bagaimana hasilnya ya Bu Salmi ya. Baik Bu Herma, terima Ya. kasih Bu Herma. Mohon maaf ya Bu Salmi karena waktu masuk kelas ini udah dekat, kita kembali ke kelas dulu ya Bu Salmi. Baik Bu Herma. Ya, terima kasih Bu Salmi. Terima kasih banyak Bu Herma Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya. Baiklah Bu Herma, setelah melakukan percakapan tadi ada sesi lanjutan yaitu pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan Bu Herma berkaitan dengan percakapan yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang sudah Ibu lakukan bersama Koci dalam kompetensi tadi. Saya merasa saya sudah sesuai dengan performa, dengan tujuan yang saya sudah sampaikan di pra supervisi tadi Bu. Saya merasa sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi Bu Jun. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu kenapa Ibu bisa menilai demikian? Karena menurut saya coach sudah mampu menemukan ide-ide dari suatu permasalahannya, dengan ide-ide dia mampu menyelesaikan masalahnya tersebut. Berarti sudah Koci dapatkan Iya, gitu? sudah coach dapatkan solusi Solusinya. dari permasalahannya sendiri itu Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan gitu Bu. Oh gitu, berarti Bu Herma sudah berhasil menggali ide-ide permasalahan dari si Koci tadi ya? Iya Bu. Iya, baik. Berdasarkan jawaban dari Bu Herma, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ini boleh Bu Cut, silakan. Baiklah, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Koci, di mana ada permasalahan anak yang tidak bisa membaca ya. Iya. Nah, saya mengamatinya sangat bagus Bu. Ibu sangat berhasil menggali permasalahan-permasalahan yang si Koci hadapi. Ibu juga sudah berhasil membuat si Koci menemukan solusi dari permasalahannya. Dan yang berdasarkan hasil penilaian observasi saya, percakapan Bu Herma sebagai coach dan Bu Salmi sebagai Koci sudah memenuhi prinsip-prinsip percakapan alur tirta ya. Jadi untuk saya percakapan yang sudah Ibu lakukan bersama Koci sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana cara Ibu mengasah agar membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot semakin berkembang. Iya. Karena semakin pertanyaan-pertanyaan berbobot itu semakin bagus, maka solusi pun semakin cepat didapatkan oleh Koci. Iya. Saya rasa itu saja Bu Herma yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu. Semoga ke depan praktek Koci semakin lebih baik ya Bu Herma Iya, ya. Bu Bu Cut. Herma bisa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah dengan menggunakan praktik Koci alur tirta. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan lainnya ya. Ya, terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.